Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Frekuensi. Film ini rilis tahun 2000, bercerita tentang fenomena aneh yang membuat seorang anak bisa berkomunikasi dengan ayahnya yang sudah meninggal 30 tahun silam. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah diberitakan bahwa ada kilatan cahaya di bagian utara, tepat di atas kota, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun terakhir. Scene dimulai di New York tahun 1969. Sebuah radio memberitakan penemuan jasad seorang perawat di Queens, dan ini merupakan korban ketiga dari pembunuh berantai yang disebut burung bulbul. Fenomena aneh juga terjadi saat ini dan dikenal dengan sebutan Aurora Borealis. Sebuah truk tangki oleng dan terjatuh di sebuah jalan, di mana di jalanan tersebut banyak pekerja dalam terowongan. Di sebuah markas damkar mereka mendapat panggilan telah terjadi kecelakaan di sebuah jalan. Di mana truk tangki terbalik dan isinya tumpah ke terowongan. Ada beberapa pekerja yang terjebak di dalam terowongan tersebut. Pria ini bernama Frank, merupakan salah satu ketua regu damkar. Memaksa untuk mencoba masuk terowongan menyelamatkan pekerja yang masih terjebak. Pimpinan melarang Frank karena kondisi di dalam terowongan sudah terendam bensin dan banyak kabel listrik dalam tanah terkelupas. Sebentar lagi terowongan ini dipastikan akan meledak. Namun Frank tidak peduli. Dia akan tetap masuk melalui pintu terowongan lain dan akan tetap mencobanya. Frank membobol pintu dalam terowongan dan mendapati tempat itu sudah terendam bensin. Terlihat juga banyak kabel yang terkelupas. Jika sampai kabel itu jatuh, maka terowongan ini akan meledak. Frank harus berhati-hati mengeluarkan para pekerja, di mana salah satu pekerja mengalami cedera kaki akibat tertimpa besi. Frank berhasil keluar dan menyelamatkan pekerja tepat waktu. Pimpinannya mengatakan bahwa Frank benar-benar damkar yang gila. Dalam kehidupan Frank, baseball adalah hobinya. Semua orang di wilayah Queens tidak ada yang tidak suka dengan baseball. Anak ini bernama John, anak dari Frank, dan sahabat John bernama Gordo. Frank sering menyebut John dengan sebutan Chief kecil. Hari ini tepatnya tanggal 10 Oktober 1969. Perempuan ini adalah istri Frank bernama Julia. Mereka hidup sebagai keluarga harmonis dengan kehidupan sederhana dan berkecukupan. Saat malam, fenomena aurora terlihat sangat jelas tepat di atas kota. John selalu ingin belajar naik sepeda. Jika yang melatih ayahnya, maka Frank akan melepaskannya supaya anaknya cepat bisa. Jatuh pun tidak masalah. Berbeda dengan sang ibu yang tidak mau anaknya terluka. Sang ayah takut anaknya tidak bisa apa-apa. Sang ibu takut anaknya kenapa-napa. Namun mereka tetap harmonis dalam kehidupannya. Fenomena aurora ini berasal dari aktivitas matahari yang membuat langit menyala sangat indah di malam hari. Beberapa orang yang menggunakan radio satelit menangkap sinyal yang belum pernah didapat sebelumnya. Lalu scene maju di tanggal 10 Oktober 1999. Pria ini adalah John yang sudah tumbuh dewasa. Dan perempuan ini adalah Sam, istri dari John, di mana saat ini mereka sedang bertengkar dan Sam memutuskan untuk pergi meninggalkan John. John meminta maaf karena selama ini John tidak bisa berubah. Sam menegaskan bahwa Sam sudah memberikan banyak kesempatan ke John. Namun selama ini John tidak pernah memperhatikan keluarganya sendiri. I'm sorry. I know it's my fault. I can't change Sam. No, John. It's that you won't change. And that's what hurts so much. Goodbye, Chief. Terlihat John tumbuh besar bersama dengan ibunya, karena ayahnya sudah meninggal dunia sejak 30 tahun yang lalu. Dan John saat ini merupakan seorang polisi di divisi kriminal.
John mendatangi lapangan baseball di mana lapangan ini adalah kenangan bagi semua orang yang tinggal di Queens. John mengingat masa kecilnya melihat ayahnya bermain baseball bersama teman-temannya. Lalu John pulang dan mendapati Gordo ada di rumah. Sejak kecil Gordo sudah dianggap seperti saudara sendiri, dan dulu Frank juga menganggap Gordo sebagai anaknya. Rumahnya ada di sebelah rumah John. Gordo memiliki seorang anak laki-laki bernama Gordy. Gordy meminta izin ke pamannya untuk memakai alat pancing miliknya. John mengatakan untuk mencarinya sendiri karena John sudah lama tidak menggunakannya. Gordo memberitahu bahwa Sam menelpon Linda dan mengatakan apa yang sudah terjadi. Gordo turut prihatin dengan apa yang John alami. Gordo juga mengatakan bahwa tim baseball favoritnya bernama Yahoo berhasil mendapat 5 poin hari ini. Gordy memanggil ayahnya dan menemukan barang-barang tua damkar milik Frank. Gordo melihat sebuah radio tua, di mana itu adalah radio satelit milik Frank. Dulu Frank sering menggunakan radio ini setiap malam untuk berkomunikasi dengan orang-orang random. Gordo mengingat bahwa dulu saat masih kecil kita berdua sering memohon ke Frank agar diperbolehkan berbicara menggunakan radio ini. Karena penasaran, Gordy meminta ayahnya merakit radio ini kembali. John menjelaskan bahwa radio ini adalah radio satelit, di mana tidak semua orang memilikinya. Harus memiliki lisensi untuk bisa mengudara. Lalu Linda mendatangi mereka dan meminta Gordo membawa Gordy pulang karena hari sudah larut malam. Sudah waktunya untuk tidur. John benar-benar memiliki kenangan buruk tentang ayahnya karena John kehilangan ayahnya saat John masih kecil. John menelpon ibunya namun tidak tersambung. John meninggalkan pesan suara meminta ibunya datang menemuinya karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Sebuah berita memberitahu bahwa fenomena aurora belakangan ini lebih terang dari biasanya. Belum diketahui pasti apa yang terjadi dengan perubahannya. Namun malam-malam ini sangat indah. Seorang profesor juga mengutarakan pendapatnya bahwa aurora juga sering disebut sebagai teori ruang dan waktu, di mana itu di luar dari pemahaman manusia. Para ilmuwan juga menyimpulkan bahwa aurora menciptakan lebih dari satu dimensi ruang dan waktu. John membuka berkas-berkas lama milik ayahnya, di mana berkas tersebut menuliskan sejarah keluarga dan apa saja momen-momen penting yang ayahnya kumpulkan. Diketahui bahwa Frank meninggal saat bekerja, menyelamatkan seorang gadis dari kebakaran gedung dan Frank terjebak di dalamnya. Lalu tiba-tiba radio satelit menerima sinyal dari seseorang. Hello? KW2YV here. Name's John. License to broadcast. Look, I don't remember how this thing works. John terkejut karena yang memanggil memiliki lisensi yang sama dengan radio milik John. John berkomunikasi dengan seorang pria. Pria itu bertanya apakah John memiliki lisensi. John mengatakan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara kerja alat ini karena radio ini milik ayahnya dan sudah lama meninggal. Pria itu bertanya dari mana John mengudara. John memberitahu bahwa dia berada di Queens. Lalu mereka membicarakan baseball karena pria itu tahu Queens adalah kota di mana semua masyarakat sangat mencintai baseball. John mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak mengikuti baseball semenjak ayahnya meninggal. Pria itu mengatakan bagaimana John hidup di Queens dan tidak tergila-gila dengan Amazing. John mengatakan bahwa Amazing adalah klub baseball yang menjadi juara di tahun 1969. John juga sangat menyukai Ron Swoboda hingga akhir hayat. Pembicaraan mereka menjadi semakin aneh. John mengatakan bahwa Amazing akan menjuarai liga. Namun pria di radio mengatakan bahwa pertandingannya belum dimulai. Lalu radio mereka mengalami sebuah gangguan sinyal. John menyadari ada yang tidak beres dengan radio ini. Dan ternyata pria yang berbicara dengan John adalah Frank. Mulai dari sini penonton akan diajak untuk semakin berkonsentrasi karena ada dua dimensi di mana bercerita dalam satu waktu. Dimensi pertama berada di tahun 99 di mana John sudah besar dan dimensi kedua ada di masa lalu tahun 69. Julia menghampiri Frank dan mengatakan bahwa Chief ingin tidur. Julia meminta Frank menemaninya. Frank menabrak anjingnya dan menabrak kaca rumah hingga retak. Dan keretakan itu juga terjadi di waktu John berada. Di TV, para ilmuwan terus-menerus mengungkapkan teori ruang dan waktu dari fenomena aurora yang terjadi saat ini.
Frank menemani Chief tidur, dan John tertidur di sofa karena radio mereka terputus. Pria ini bernama Leon, seorang polisi teman Frank, dan mereka sangat akrab. Mereka berkumpul bersama untuk menonton pertandingan baseball. Semua teman-teman Frank sangat akur dan hangat dalam menjalin hubungan antar keluarga. Mereka saling melindungi dan menyayangi satu sama lain. Leon mendatangi Chief dan Gordo, memberikan tiket untuk semua anak-anak kecil melihat langsung pertandingan baseball. Hal ini membuat Chief benar-benar sangat senang. Lalu mereka berfoto bersama. Di sebuah tempat konstruksi ditemukan kerangka manusia saat menggali tempat itu. Lalu John dan Leon mendatangi tempat ini. Leon terlihat sudah menua, dan dialah yang membawa John bergabung menjadi anggota kepolisian. Polisi memberitahu bahwa pekerja menemukan kerangka saat menggali tanah, dan kemungkinan kerangka ini sudah berada di sini puluhan tahun lamanya. John melihat seorang pria tua di ujung jalan dan pergi ke sana untuk mencari informasi. Pria ini mengatakan bahwa tempat itu akan dibangun sebuah restoran. John melihat sebuah foto polisi di rumah ini. Pria yang ada di foto adalah anaknya, dan dia sudah meninggal. John memberitahu Leon bahwa para tetangga tidak ada yang memiliki informasi untuk membantu kasus ini. Julia mendatangi John dan terlihat Julia juga sudah menua. Julia mengatakan bahwa dirinya sudah tahu tentang hubungan John dan Sam. Hal itu pasti berat untuk John. Julia juga menenangkan John dan mengatakan bahwa hubungan John dengan Sam akan baik-baik saja. John mengatakan bahwa besok adalah hari genap 30 tahun meninggalnya ayah. John mengatakan bahwa John tidak memiliki banyak kenangan dengan ayahnya, karena Frank meninggal saat John masih kecil, dan John sangat merindukan sosok ayah. Julia menegaskan bahwa Frank selalu mencintai Chief, dan baseball sepertinya melekat pada dirinya seumur hidup. Di waktu Frank berada, terjadi hal yang sama, yaitu fenomena aurora. John mendapat panggilan lagi dari radio dan itu adalah Frank. Frank bertanya bagaimana John bisa tahu tentang liganya. John menegaskan bahwa semua orang tahu itu, karena pertandingannya sudah 30 tahun yang lalu. Hal ini benar-benar membuat Frank bingung dan menganggap John bercanda. Lalu Frank bertanya apa yang akan terjadi di putaran kedua. Lalu John memberitahukan rincian liga tersebut secara detail. Chief datang mendekati Frank dan meminta Frank menyanyikan lagu baseball sebelum tidur. John mendengar Frank mengatakan Chief kecil ke anaknya, dan itu mengingatkannya pada apa yang selalu ayahnya katakan saat John masih kecil. John bertanya apa yang kamu ucapkan ke anakmu. Frank mengatakan bahwa dirinya selalu memanggil anaknya dengan sebutan Chief kecil. John bertanya siapa nama lengkapmu. Frank mengatakan Frank Sullivan. John menganggap ini adalah sebuah lelucon dan mengira pria di radio itu adalah Gordo yang sedang mengerjainya. Frank menegaskan bahwa dirinya tidak sedang bercanda. John meminta Frank mengatakan alamat tempatnya mengudara. Frank mengatakan alamat yang sama dengan alamat yang John gunakan untuk mengudara. John marah karena merasa dipermainkan. John menegaskan bahwa dirinya bernama John Francis Sullivan, dan Frank Francis Sullivan adalah ayahnya yang sudah meninggal 30 tahun yang lalu. John sudah tinggal di sini selama hidupnya, dan tidak pernah ada yang menggunakan radio miliknya setelah ayahnya meninggal. John melihat pertandingan itu sudah 30 tahun yang lalu. Frank mengira bahwa John mengatakan omong kosong. John menegaskan bahwa ayahnya adalah petugas pemadam kebakaran dan penggemar setia Amazing. Setiap malam ayahnya selalu menyanyikan lagu baseball sebelum John tidur. Lalu tiba-tiba rokok Frank membakar meja, dan di tempat John juga tiba-tiba muncul bekas bakaran di meja. John merasa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi di rumah ini. John mengatakan bahwa John melihat Frank membakar meja. Frank marah dan menduga bahwa John mempermainkan Frank dan mengawasi rumahnya. Frank menegaskan ke John agar John tidak macam-macam dan jangan pernah mendekati keluarga Frank lagi. Frank tidak akan membiarkan siapapun mengganggu keluarganya. John menyadari bahwa John berbicara dengan ayahnya sendiri dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. John tidak tahu apa yang terjadi, namun John mengatakan bahwa John adalah Chief kecil.
John juga mengatakan bahwa Frank sudah meninggal 30 tahun yang lalu saat kebakaran di Buxton tanggal 12 Oktober 69. Frank mengatakan bahwa itu adalah hari besok. Sekarang masih tanggal 11 Oktober. Dan Frank tidak percaya dengan apa yang John katakan. John benar-benar yakin bahwa dirinya berbicara dengan ayahnya yang saat ini berada di masa lalu. John menyadari bahwa John bisa menyelamatkan ayahnya dari insiden tersebut. John mengatakan jika Frank mengambil jalan keluar yang berbeda saat insiden kebakaran di Buxton, maka besar kemungkinan Frank tidak akan meninggal saat kebakaran. You went with the instinct. I'm warning you. You just gone there. You would have made it. Hello? Hello? Frank juga terlihat sedikit terkejut dengan pernyataan ini. Frank tidak percaya, namun Frank juga memiliki firasat bahwa pria ini sudah menunjukkan beberapa bukti bahwa dia memang dari masa depan. John keluar rumah dan memandang langit. Gordo bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" John mengatakan bahwa barusan John berbicara dengan ayahnya lewat radio satelit. Gordo menganggap John depresi mengingat ayahnya. Frank menghampiri Chief yang sedang tertidur, menatap wajahnya dan mengingat ucapan-ucapan John di radio. Beberapa waktu kemudian pertandingan baseball dimulai. Para petugas damkar menyaksikan pertandingan ini bersama-sama. Sementara Frank terlihat masih memikirkan ucapan John. Apa yang harus Frank lakukan jika semua ucapan John benar terjadi? Pertandingan yang Frank lihat sama persis dengan apa yang dikatakan John. Bahkan detailnya juga sama. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi. Terjadi kebakaran di sebuah gedung beralamatkan di Buxton. Hal ini semakin membuat Frank gelisah karena John sudah mengatakan tentang kebakaran hari ini. Frank menuju tempat kebakaran dengan pandangan kosong. Pikirannya dipenuhi oleh ucapan John semalam. Sebuah kebakaran besar terjadi di gedung yang diduga tidak berpenghuni. Saat sampai di lokasi, seorang perempuan berteriak meminta bantuan. Frank menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Perempuan itu mengatakan bahwa di atas ada adiknya. Perempuan itu ingin naik ke atas namun kebakaran sudah menjalar di lantai atas dan dia tidak berani untuk pergi ke sana. Lalu Frank mengajak satu rekannya untuk masuk ke gedung tersebut. Di dimensi lain, John sedang berkumpul di bar bersama Gordo dan Leon. Frank mengatakan ke rekannya bahwa bangunan ini semuanya sudah rapuh. Semua tangga di sini pasti terbakar habis. Frank naik tangga dan saat Frank sampai ke atas, tangganya runtuh. Frank meminta rekannya untuk kembali karena tidak ada tangga lagi untuk naik. John terlihat melamun dan pandangannya kosong. Gordo dan Leon juga bingung harus bagaimana. Mereka bertiga memperingati 30 tahun meninggalnya Frank. Mereka mencoba menceritakan masa lalu yang menyenangkan untuk menghibur John. Frank sampai di lantai atas dan menemukan ruangan di mana gadis itu pingsan. Frank mengatakan bahwa dia menemukan gadis di atas dan masih hidup. Frank akan membawanya keluar. Namun naasnya tangga penyelamatan mesinnya rusak dan tidak bisa sampai ke tempat di mana Frank berada. Terpaksa Frank harus mencari jalan keluar yang lain. Frank melihat dua pintu keluar, namun Frank terbayang-bayang ucapan John di radio. Jika saja Frank memilih jalan keluar yang berbeda, kemungkinan Frank akan selamat. Frank memutuskan untuk tidak melewati kedua pintu itu dan membuka sebuah pintu darurat di lantai. Lalu Frank meluncur ke bawah melewati perosotan di tempat itu. Seketika masa lalu berubah dan mempengaruhi kehidupan masa depan. John juga tiba-tiba menjatuhkan gelasnya tanpa dia sadari. Gordo dan Leon bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Frank berhasil selamat dari insiden. Hal ini benar-benar tidak bisa dipercaya oleh Frank. John bertanya ke Gordo apakah Frank meninggal saat kebakaran. Gordo menegaskan, "Apa yang kamu katakan? Ayah John meninggal 10 tahun yang lalu karena penyakit kanker." Leon juga mengatakan hal yang sama dan malah menganggap John lupa dengan kematian ayahnya sendiri. Lalu John menyadari bahwa dirinya berhasil mengubah masa lalu. Namun ingatan itu hanya ada pada John sendiri.
Frank menyalakan radio menghubungi John namun tidak ada jawaban. Chief kecil mendatangi Frank dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa tidur. Lalu Frank mengajak Chief kecil untuk berlatih naik sepeda. Frank menegaskan Chief harus berhasil menjinakkan sepeda ini karena Frank sangat yakin Chief akan tumbuh menjadi laki-laki yang hebat. Saat John kembali ke rumah, semua foto yang ada di rumah berubah. Ayahnya ada di foto saat merayakan John masuk di kepolisian. Berita di berkas lama Frank juga berubah, di mana menyatakan Frank selamat dari ledakan gedung di Buxton. Lalu John melihat tulisan di meja di mana Frank mengatakan, "Aku masih di sini." John benar-benar bahagia mendapati hal ini karena John berhasil merubah masa lalu menyelamatkan ayahnya dari kebakaran. Frank mengatakan bahwa John telah menyelamatkan hidupnya. Frank tidak percaya dengan semua ini. Namun apa yang John katakan menyelamatkan hidup Frank. John mengatakan bahwa sulit untuk menjelaskan semua ini. Di masa depan semuanya berubah, namun hanya John yang mengingat Frank meninggal dalam insiden itu. Seolah-olah John memiliki dua ingatan yang berbeda yang berjalan secara bersamaan. Frank meminta maaf ke John karena Frank tidak pernah mengira akan meninggal dalam kebakaran itu dan meninggalkan Chief bersama Julia sendirian. Frank berjanji tidak akan pernah melakukan hal yang gegabah yang membahayakan nyawanya sendiri. Frank tidak mau meninggalkan Julia dan Chief. John mengingatkan Frank harus selalu waspada karena John tidak mau kehilangan Frank. Setidaknya tidak dengan cara seperti itu Frank meninggal. Karena itu akan membuat ibu sedih dan John sangat merasa kehilangan. I'm sorry, John. I'm sorry. I never thought that. Well, you gotta be more careful. I can't lose you again. Not like that. You won't, John. I swear to God, no matter what. Not like that. You got it? You hear me, Chief? So how old are you? I'm 36. You're all grown up. Frank bertanya berapa umur John saat ini. John memberitahu bahwa tahun ini dirinya genap 36 tahun. Frank benar-benar bangga dan penasaran bagaimana rupanya saat tumbuh dewasa. Frank juga mengira John sudah menikah. John mengatakan bahwa hubungan rumah tangganya tidak berjalan baik. Istrinya meninggalkan John setahun yang lalu. Frank bertanya apa yang John kerjakan saat ini. John mengatakan bahwa dirinya menjadi seorang polisi. Frank tertawa dan mengatakan bahwa John adalah generasi ketiga dari petugas pemadam kebakaran. Kenapa John memilih polisi? Frank harus berterima kasih ke Leon karena dialah yang memasukkan John ke kepolisian. Frank menegaskan bahwa Leon sangat menyukai John sedari John lahir. Dia adalah pria yang baik. Frank meminta John menceritakan tentang kehidupan John. John bingung dari mana John harus memulainya. John mengatakan bahwa ayah akan memiliki Mustang berwarna merah. Mereka berdua bercerita sepanjang malam. John banyak memberitahu pertandingan baseball ke ayahnya. John melampiaskan kerinduan terhadap ayahnya selama ini. Anyway, I wouldn't be too sure. Those big field radios you use. Works off a carried around your pocket. Hey, what about Apollo? How did it all work out? It was a great series, Pop. Hold your horses, I'm getting Homered there. off Palmer in the second. I knew it. I knew AG would. Wait until you hear what happened. Now you sound like your mother. Hingga John mengatakan bahwa ayah harus berhenti merokok karena ayah akan meninggal karena kanker dan di masa depan ayah meninggal 10 tahun yang lalu. Frank mengatakan bahwa John mirip seperti ibunya. John juga memberitahu bahwa John juga sedang berusaha menjadi lebih baik dari ayah karena John juga merokok. Frank juga bercerita tentang bagaimana Frank bertemu Julia. Mereka bercerita seperti seorang sahabat yang sedang bertukar pikiran. Frank merasa tidak ingin memutuskan kontak dan ingin selalu berbicara dengan John. Namun John meminta ayahnya untuk beristirahat karena besok kita harus beraktivitas lagi. Setelah itu John menelpon ibunya namun tidak tersambung. Lalu John meninggalkan pesan suara supaya ibunya menelpon balik. Julia bekerja sebagai perawat rumah sakit. Frank mendatangi Julia yang sedang bekerja. Julia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tidak seperti biasa, Frank mendatangi rumah sakit. Frank memeluk Julia dan mengatakan bahwa Frank hanya ingin melihat Julia. Frank juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi kemanapun sampai akhir hayat menjemput. Julia bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Julia memiliki firasat buruk hari ini pada Frank.
Frank mengatakan semuanya baik-baik saja. Pekerjaan Frank berjalan lancar siang tadi. Seorang pasien bernama Jack menatap tajam ke arah Julia. Saat tidur, John bermimpi di mana John ketakutan dan bersembunyi di bawah meja. Terlihat banyak orang sedang menghadiri upacara pemakaman. Seseorang mendatangi Chief dan itu adalah ayahnya. Lalu siapa yang meninggal dunia? John terbangun dan segera menelpon ibunya. Namun ternyata nomor milik ibunya berubah menjadi milik seseorang yang tidak John kenal. John bingung apa yang sudah terjadi. Lalu John mendatangi kantor Sam. Saat John bertemu dengan Sam, John meminta maaf atas semua kesalahan John. Namun ternyata Sam tidak mengenal John. Sam menjelaskan ini kali pertama kita bertemu. Namun Sam tahu John adalah saudara Gordo dan Linda. John menyadari bahwa perubahan di masa lalu membuat semuanya berubah. Leon memberikan laporan forensik atas kerangka yang ditemukan beberapa waktu sebelumnya. Leon mengatakan bahwa kerangka itu adalah salah satu korban pembunuh berantai burung bulbul. Korbannya ada 10 orang. Hal ini sontak membuat John sangat kaget, karena yang John tahu korbannya hanya ada 3. Leon mengatakan bahwa John sudah membaca ratusan kali berkas pembunuhan, di mana korbannya ada 10. Bagaimana John bisa mengatakan korbannya hanya 3? Di sini John masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Leon memberikan semua berkas ke John. Di berkas itu John mendapati bahwa ibunya menjadi salah satu korban pembunuhan berantai burung bulbul. Diketahui bahwa pembunuhan berantai ini mengincar perawat perempuan. Semua korbannya adalah seorang perawat. John menyadari bahwa kematian ibunya adalah impact dari perubahan yang John buat untuk menolong ayahnya. Dan sekarang John harus menghadapi konsekuensi dari apa yang dia lakukan. John membawa berkas pembunuhan ke rumah untuk dipelajari dan mencari solusi untuk masalah ini. John menghubungi ayahnya. John melihat semua foto di rumahnya, gambar ibunya menghilang, yang artinya masa depan telah berubah, di mana Julia meninggal. Something happened pretty bad. What's the matter, Johnny? What is... Mom, something happened. Your mom, what? She's not here. What do you mean she's not there? She died, but it's Happened though. John mengatakan ke ayahnya bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi, karena di masa depan ibunya meninggal dalam sebuah tragedi, di mana Julia menjadi korban pembunuhan berantai, dan akan terjadi pada tanggal 12 Oktober 69. Frank mengatakan bahwa itu minggu depan. John menegaskan bahwa pembunuh berantai ini telah membunuh 3 wanita antara tahun 68 hingga 69. Semua korbannya adalah perawat rumah sakit. Dan kasus ini disebut kasus pembunuhan burung bulbul. John mengatakan bahwa kita berdua telah melakukan sesuatu yang membuat semua ini terjadi. Sebelumnya pembunuh itu hanya membunuh 3 wanita. Namun setelah John menyelamatkan Frank di masa depan, dia dikabarkan membunuh 10 wanita termasuk ibu. John bertanya apa yang ayah lakukan di malam setelah melewati insiden di Paxton. Frank mengatakan bahwa semalam Frank mengajak John naik sepeda. Lalu Frank pergi ke rumah sakit menemui Julia. John menyadari bahwa ayahnya merubah peristiwa di masa lalu. Semua berubah semenjak Frank selamat dari insiden kebakaran. Frank bertanya seperti apa rupa pembunuh berantai tersebut. John tidak mengetahuinya karena selama ini pria itu belum pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Frank bertanya apa yang harus aku lakukan. John mengatakan bahwa polisi belum menemukan pelakunya, namun polisi sudah mengolah TKP, dan itu bisa menjadi petunjuk Frank. Mereka berdebat. Frank menegaskan bahwa dirinya hanya seorang petugas damkar, bukan seorang polisi. Namun John tidak ada pilihan lain karena hanya Frank yang mempercayai John. Frank khawatir tiba-tiba radionya rusak dan kita tidak bisa berkomunikasi lagi. Maka Frank tidak tahu apa yang harus dilakukannya. John menegaskan sekali lagi bahwa banyak perempuan yang tidak seharusnya meninggal karena pembunuh berantai itu, dan kita memiliki kesempatan untuk mencegahnya. John memberitahu bahwa korban selanjutnya bernama Carrie dan akan terjadi besok malam. File kasus ini mengatakan bahwa dia meninggal saat meninggalkan rumah sakit lalu meluncur ke bar bersama teman-temannya. Polisi menemukan mayat di belakang bar jam 8 malam. Tugas Frank hanya mengawasi. Setelah tahu pelakunya, Frank harus menelpon polisi. Frank benar-benar mendatangi bar seperti apa yang dikatakan John, lalu mencari perempuan yang bernama Carrie. Di bar ini ada seorang pria yang pernah dirawat Julia, yaitu Jack.
Di sisi lain, John mendalami semua file korban bagaimana mereka meninggal. Kebetulan Carrie dan teman-temannya tahu jaket yang dipakai Frank adalah jaket damkar. Dan di wilayah ini petugas damkar adalah pahlawan. Mereka mengajak Frank bergabung di meja. Terlihat Jack menatap mereka. Dan sepertinya Jack-lah pelaku pembunuhan berantai tersebut. Beberapa waktu kemudian John melaporkan ke Leon bahwa tim forensik berhasil mengidentifikasi kerangka yang ditemukan beberapa waktu yang lalu. Perempuan itu bernama Mary dilaporkan hilang pada tanggal 16 April 68, jauh sebelum korban-korban berikutnya ditemukan. Artinya Mary adalah korban pertama pembunuh berantai. John menduga bahwa pria ini mengenal korban pertamanya. Lalu John mencari berkas file milik Carrie. Namun tiba-tiba berkasnya menghilang. Leon mengatakan bahwa tidak pernah ada korban bernama Carrie. John menyadari bahwa ayahnya berhasil menyelamatkan perempuan itu. Pantas saja Leon tidak tahu. Dan hanya John yang mengingatnya. I'll be damned. Did you see him? Figure who he is? Kept talking to him. Whoever it was. John menghubungi ayahnya dan mengatakan bahwa ayah berhasil menyelamatkan Carrie. Dia masih hidup sampai sekarang. John bertanya apakah Frank melihat siapa pelakunya. Frank mengatakan tidak tahu. Frank hanya kebar dan menjaga perempuan itu, namun tidak melihat seseorang yang mencurigakan sampai dia pulang. John mengatakan bahwa korban pertama telah ditemukan, yaitu seorang perempuan bernama Mary. Lalu Julia dan anak-anak mendatangi Frank. Frank meminta Julia menyapa John di radio. John benar-benar gugup berbicara dengan ibunya sendiri. Julia mengatakan bahwa Frank sering menceritakan tentang John, bahwa John adalah seorang polisi. Julia juga mengatakan bahwa Chief kecil bercita-cita menjadi seorang polisi. John mengatakan bahwa saat John kecil sering bermain polisi dan perampok bersama temannya, dan ibunya selalu memarahi John. Julia terkejut dan mengatakan bahwa Chief kecil juga melakukan hal yang sama. Sepertinya ibumu sama sepertiku. John berharap ibunya tahu bahwa John sangat mencintainya dan bangga dengan John sekarang. Julia menegaskan ibumu pasti bangga dan ibumu pasti tahu walaupun John tidak mengatakannya langsung ke ibunya. Chief juga ingin berbicara di radio. Chief mengucapkan selamat malam. Hal ini benar-benar membuat John menangis campur aduk karena berbicara dengan dirinya sendiri. Saat Julia mengajak tidur, Gordo tidak mau ketinggalan. Gordo juga ingin berbicara di radio. John mendengar hal ini dan membuatnya benar-benar gugup. John mengatakan ke Gordo bahwa John adalah Santa Claus. Ada sesuatu yang John ingin sampaikan dan Gordo harus selalu mengingatnya karena kalimat ini adalah kalimat magic. Gordo bertanya, apa itu? John mengatakan, Yahoo. My name is Santa Claus, and I'm going to give you the I biggest... better give you my address. No, don't worry about it. Now, this is important. Something you gotta remember for a long... What's that? Well, it's a magic word. Yahoo. You got it, Space Cowboy. Okay, Gordo, you 2 minutes. Go upstairs and write it down. I mean, Santa. Let's go. Stay there, John. I'll be right back. Frank bertanya apa yang harus Frank lakukan selanjutnya. John memberitahu bahwa korban selanjutnya adalah perawat bernama Sissy. Meninggal di apartemennya besok antara pukul 2 pagi hingga 5 pagi. John menegaskan bahwa dirinya tidak tahu berapa lama hal ini akan berlangsung. John hanya bisa berpesan ke ayahnya agar selalu waspada, karena ayah akan berurusan dengan pembunuh berantai. John tidak mau kehilangan ayah dengan cara yang tidak wajar. Beberapa waktu kemudian John mendatangi rumah Mary, korban pertama pembunuh berantai. John mencari informasi ke ibunya siapa laki-laki yang pernah dekat dengan Mary. John juga membawa buku diari Mary untuk diperiksa. John memberitahu Leon bahwa seorang pria muncul beberapa kali dalam foto tahunan Mary dan diarinya. John menduga bahwa kemungkinan pria itu terlibat dengan pembunuhan ini. Pria itu bernama Simpson dan pernah ditangkap polisi karena penyerangan seksual 8 hari setelah pembunuhan burung bulbul terakhir. Frank mendatangi sebuah bar mencari perempuan bernama Sissy karena dia bekerja sampingan di bar ini setelah menjadi perawat. Terlihat Jack juga sudah berada di bar yang sama. Simpson benar-benar dipanggil polisi dan diinterogasi. Namun setelah beberapa saat interogasi, Leon tidak melihat indikasi bahwa Simpson lah pelaku pembunuhan berantai tersebut. Frank mengikuti Sissy ke lantai atas di mana dia tinggal. Follow me? How you follow me? I asked you a question, Harry Finelli. Dude, what happened to him?
Frank tidak jadi dibunuh, namun Jack mengambil dompet Frank dan mencuri SIM beserta foto Julia. Beberapa waktu kemudian Frank tersadar dan mendapati dompetnya sudah berada di lantai. Frank menyadari bahwa pria itu mencuri SIM dan foto Julia. Artinya pria itu tahu di mana Frank tinggal. Frank juga segera naik ke atas menuju kamar Sissy. Frank mengaku sebagai polisi. Dan benar saja Sissy ditemukan meninggal dunia di bawah tempat tidur. Frank menghubungi John dan mengatakan bahwa Frank telah gagal dan kita benar-benar mengacaukan masa lalu. Frank juga mengatakan bahwa pria itu mencuri SIM dan foto Julia. John menyadari sesuatu. John meminta Frank membungkus dompetnya dengan plastik lalu simpan di tempat yang kira-kira 30 tahun ke depan tidak ada seorang pun menemukannya. John akan menyelidiki sidik jarinya. Lalu Frank menyimpan dompet tersebut di bawah jendela, tempat di mana Frank sering menyembunyikan sesuatu. Dan ajaibnya dompet tersebut langsung bisa John ambil. Dan terlihat sudah 30 tahun tersimpan. Frank juga bingung karena dompetnya langsung menghilang dari tempat tersebut. John membawa dompet tersebut ke tim forensik dan mencari sidik jari siapa di dompet ini. John sangat terkejut di mana sidik jari ini merupakan sidik jari seorang polisi bernama Jack Shepard. Hal ini menjelaskan kenapa polisi kesusahan mencari pembunuh berantai ini. Ternyata dia adalah polisi. Lalu John mendatangi rumah Fritz Shepard, seorang polisi yang sudah pensiun, karena dia adalah ayah Jack dan katanya Jack sudah meninggal. John berpura-pura mampir untuk mencari informasi tentang Jack. John bertanya bagaimana Jack meninggal. Fritz mengatakan bahwa Jack meninggal terbunuh, dan ironisnya polisi tidak pernah tahu siapa pelakunya. Bahkan jasad Jack tidak pernah ditemukan. John menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan ini semua, karena sidik jari di data forensik mengatakan bahwa Jack masih hidup dan menggunakan identitas yang berbeda. Setelah beberapa saat mencari, John mendatangi sebuah bar dan menemui seorang pensiunan polisi. John tahu bahwa orang ini adalah Jack. John berbahasa basi menanyakan apakah kamu masih bertugas. Jack mengatakan sudah lama pensiun. Jack juga tidak mengenal siapa John. John mengatakan bahwa dirinya sedang menangani kasus pembunuh berantai burung bulbul. Kematian seorang gadis di tahun 1968 dan diduga itu adalah pembunuhan pertama. Kerangkanya ditemukan minggu lalu. Ajaibnya gigi dari kerangka tersebut masih meninggalkan petunjuk. Dan semua petunjuk mengarah pada Jack. John tahu Jack merubah status sosialnya. John menegaskan bahwa Jack hanya tinggal menunggu waktu untuk diringkus polisi. Anybody find that girl 30 years later? The best part is she's the first victim. And those old bones are gonna pop up and bite you in the ass. Huh, Jack? He will look at you. John memberitahu ayahnya bahwa pelakunya adalah seorang polisi. Hal ini benar-benar di luar dugaan. Frank menegaskan bahwa Frank tidak akan bisa melawan polisi. John menceritakan semua informasi ke ayahnya. Lalu tiba-tiba Leon datang bersama polisi lainnya. John mengatakan bahwa pelaku selalu mengambil cedera mata dari para korbannya dan menyimpannya untuk koleksi. Leon bertanya di mana Frank semalam. Frank mencoba berbohong, lalu Leon menunjukkan SIM milik Frank dan mengatakan bahwa SIM ini ditemukan di bawah mayat seorang perempuan bernama Sissy. This isn't what you think. So let's just take a ride down. Yeah, I want to talk to you too. All right, let me just go inside. Chief! Chief, you there? You think that I did it, Frank? Right, I'm not gonna talk to Sam. What's going on? What's going on? Beberapa waktu kemudian, Frank mau tidak mau harus menceritakan semuanya ke Leon walaupun itu mustahil untuk dipercaya. Frank mengatakan bahwa pembunuh berantai burung bulbul adalah seorang polisi bernama Jack Shepard. Leon bertanya dari mana Frank mendapat informasi ini. Frank memberitahu bahwa dirinya berkomunikasi dengan John, anaknya sendiri dari masa depan. John adalah seorang polisi sama sepertimu. Leon benar-benar tidak percaya semua perkataan Frank dan menegaskan bahwa posisi Frank saat ini bisa menjadi tersangka karena barang bukti ditemukan di lokasi kejadian dan sidik jari Frank ada di mana-mana. Lalu terdengar suara speaker pertandingan baseball akan dimulai. Frank memiliki sebuah rencana. Frank akan menjelaskan bagaimana pertandingan ini berjalan, siapa pemenangnya, dan bagaimana detailnya. Jika semua yang Frank katakan benar, maka Leon harus percaya apa yang Frank katakan. Frank mengatakan semuanya secara detail tentang pertandingan baseball yang akan dimulai. Semua informasi yang Frank dapat dari John disampaikan semuanya.
Lalu Leon dipanggil karena ada Julia yang ingin bicara dengan Leon. John bingung apa yang harus dilakukannya. John hanya bisa menunggu apa yang berubah dari masa lalu dengan kondisi seperti ini. Leon mengajak Julia ke kantin untuk berbicara. Mereka berpapasan dengan Jack yang akan masuk ke kantor polisi. Diketahui bahwa Jack adalah polisi yang bertugas di lain wilayah. Dia datang ke kantor polisi ini mengaku bahwa dia juga mengejar pelaku pembunuh berantai burung bulbul. Julia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Leon mengatakan bahwa tidak tahu bagaimana Frank bisa berada di lokasi pembunuhan. Dan sekarang Frank bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jack tiba-tiba masuk ke ruangan dan menodongkan pistol ke Frank. Jack bertanya bagaimana Frank bisa tahu banyak hal. Untungnya seseorang memasuki ruangan dan Frank mengatakan bahwa dia akan membunuhku. Seseorang bertanya ke Jack apa yang dilakukannya di sini. Tempat ini bukan markasnya dan seharusnya Jack tidak boleh mencampuri urusan kepolisian di sini. Frank membuka kabel di ruangan ini untuk menjebak Jack jika dia datang lagi ke ruangan ini. Leon menjelaskan ke Julia bahwa Frank berbicara dengan John dan itu adalah anaknya sendiri di masa depan yang sudah tumbuh dewasa menjadi seorang polisi. Leon benar-benar tidak bisa mempercayai hal ini karena itu tidak mungkin. Polisi berkumpul melihat pertandingan baseball. Jack mencari kesempatan agar bisa mendatangi Frank lagi. Leon melihat tayangan baseball dan menyadari bahwa apa yang dikatakan Frank benar-benar terjadi. Karena masih tidak yakin, Leon mendekati TV dan memastikan semua yang dikatakan Frank. Saat Jack memasuki ruangan, Frank menyetrumnya dengan jebakan yang sudah dia buat. Dan Frank melarikan diri di tengah-tengah kekacauan. Setelah pertandingan selesai, Leon benar-benar tidak menduganya. Semua ucapan Frank benar-benar terjadi dan lengkap secara detail. Beberapa waktu kemudian terlihat Frank menyusup ke rumah Jack mencari cedera mata yang Jack kumpulkan untuk dijadikan bukti. Namun tiba-tiba Jack kembali ke rumah. Jack menyadari ada seseorang di dalam rumahnya. Frank menemukan sebuah kotak di mana kotak itu berisi banyak cedera mata yang diduga diambil oleh Jack dari korban-korban yang sudah dibunuhnya. Tak selang berapa lama Leon dan polisi menggerebek rumah Jack. Leon melihat rumahnya berantakan dan banyak bekas tembakan. Sesuatu telah terjadi di tempat ini. Lalu Leon menemukan kotak itu dan melihat semua cedera mata korban-korban pembunuhan burung bulbul. Leon yakin bahwa memang Jack lah pelakunya dan semua yang dikatakan Frank benar. Frank pulang ke rumah dan mengatakan ke Julia semuanya baik-baik saja. Leon melakukan pencarian besar-besaran di dermaga. Namun mereka tidak menemukan jasad Jack. John mendatangi lapangan dan terus bertanya apakah ayah baik-baik saja. Frank mulai merepair radio satelitnya dan berharap radio ini masih bisa berfungsi untuk memberitahu John tentang hal ini. Julia mengantarkan kopi dan rokok untuk Frank. Frank mengingat apa yang dikatakan John bahwa Frank akan meninggal karena kanker. Frank memutuskan membuang rokok tersebut dan berkomitmen untuk berhenti merokok. Diberitakan bahwa badai dahsyat Aurora telah mencapai puncaknya dan kemungkinan akan berakhir besok pagi. Saat John pulang, John mendapati radionya kembali utuh seperti semula. Dan Frank mengatakan bahwa Frank berhasil menghentikannya. Frank sudah membunuh Jack. Namun John menyadari sesuatu. Foto ibunya belum kembali seperti semula. Artinya ada sesuatu yang tidak beres. Lalu tiba-tiba seseorang menyerang John dan itu adalah Jack. Di saat yang bersamaan, Frank juga diserang oleh Jack.
him go. I'll snap its neck. Time to die, soldier. Time to die. Di waktu yang tepat, Frank menembak tangan Jack. Seketika, Jack yang menyerang John, tangannya perlahan membusuk. Namun Jack berhasil kabur dari rumah Frank. Beruntungnya tidak ada yang terluka. John menyadari telah terjadi di masa lalu yang merubah kejadian ini. Seisi rumah John seketika berubah. Seorang pria muncul dari belakang menembak Jack dengan shotgun. Dan pria itu adalah Frank yang sudah menua. Still here, Chief. Saat pagi tiba, terlihat fenomena aurora mulai meredup dan menghilang perlahan. Lalu Sin maju untuk beberapa waktu kemudian. Di akhir film, semua kerabat berkumpul di lapangan bermain baseball bersama. Terlihat Sam mengandung anak dari John dan hubungan mereka baik-baik saja. John berhasil memperbaiki diri, menikahi Sam, dan hidup bahagia. Mobil Gordo juga memiliki plat nomor bertuliskan Yahoo, seperti pesan yang pernah John sampaikan di radio saat Gordo masih kecil. Film ini berhasil memberikan suguhan happy ending yang sangat mengesankan, dan banyak sekali memberikan pesan moral positif bagi penonton. Tidak ada penyesalan yang datang di awal. Kita meyakini bahwa waktu tidak akan pernah bisa kembali. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyadari kesalahan yang sudah terjadi, lalu mulai melakukan yang terbaik mulai detik ini untuk menyambut masa depan yang lebih baik bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Gimana menurut versi kalian tentang pesan moral film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.